Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel pembahasan matematika. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri bagian kelima, yaitu tentang grafik fungsi kosinus. Kita akan mensketsa grafik fungsi Y sama dengan cos X pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Yang pertama, sama seperti grafik sin yang telah kita bahas di video sebelumnya, kita buat tabel dulu nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa untuk fungsi kosinus seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, sampai 360 derajat. Setelah semuanya kita dapatkan, kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Tanda titik-titiknya dari 0 derajat, 30 derajat, sampai 360 seperti ini. Setelah kita dapatkan semua titik, kita hubungkan semua titiknya akan membentuk sebuah kurva seperti di grafik. Perbedaan antara grafik kosinus dan sinus itu, kalau sinus dimulai dari 0 bergerak ke atas sampai ke 90 derajat baru dia bergerak ke bawah. Kalau di kosinus itu 0 derajatnya 1 bergerak ke bawah sampai 90 derajat, terus ke bawah di 180 membalik ke atas. Dari grafik kita akan peroleh bahwa nilai maksimumnya itu tetap 1 sama dengan sinus, dan nilai minimumnya adalah min 1 sama juga dengan sinus, dan amplitudo simpangan terjauh dari titik seimbang itu sama dengan 1. Kemudian satu periode, jarak yang dibutuhkan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Kita lihat di sini setengah gelombang, kemudian ini seperempat, dan ini seperempat. Berarti dari 0 derajat sampai 360 derajat itu akan mencapai satu gelombang. Berarti satu periode dari grafik fungsi kosinus adalah 360 derajat. Ini untuk fungsi Y sama dengan cos X. Kemudian kita akan melihat untuk grafik fungsi kosinus bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan A cos K kali X tambah alfa. Yang pertama kita dapatkan tadi adalah grafik fungsi Y sama dengan cos X. Kita akan mencoba mensketsa, kali ini mensketsa grafik fungsi Y sama dengan A cos K kali X tambah alfa di interval 0 derajat sampai 360 derajat. Tapi kita akan buat satu persatu atau kita pisahkan langkah-langkahnya. Yang pertama kita akan coba buat grafik Y sama dengan cos Kx. Misal kita memiliki fungsi Y sama dengan cos 2x. Mewakili dari cos Kx, kita misalkan K-nya sama dengan 2. Kita masukkan nilai 0 derajat. Setelah kita masukkan 0 derajat, cos 0 sama dengan 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Kemudian X-nya sama dengan 45, berarti cos 2 kali 45 cos 90. Di sini cos 90 adalah 0, berarti Y sama dengan 0. Lanjut, cos untuk X sama dengan 90 derajat. 90 kali 2 itu 180. Berarti cos 180. Kita lihat, cos 180 itu adalah min 1, berarti Y sama dengan min 1. Untuk X sama dengan 135 derajat. 135 kali 2, kita masukkan di sini adalah 270, berarti cos 270. Sini cos 270 adalah 0, berarti nilai Y untuk X sama dengan 135 derajat adalah Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 180 derajat, kalau kita kali dengan 2 itu sama dengan 360, berarti cos 360. Kita lihat cos 360 adalah 1, berarti nilai Y-nya adalah 1. Lakukan ini untuk sudut-sudut berikutnya seperti sudut 225, 270, 315, dan 360. Setelah itu kita lakukan, kita akan dapatkan grafiknya seperti ini. Bisa kita lanjutkan? Ya. Ini adalah grafik Y sama dengan cos 2x. Terlihat di sini terjadi pengecilan atau nilai periode yang tadi satu gelombang itu 360 menjadi 180, sama seperti sin yang kita bahas kemarin. Dan untuk jarak 0 sampai 360 itu terjadi dua gelombang.
Untuk Y sama dengan cos 2X, kita akan dapatkan nilai maksimumnya sama, 1. Nilai minimumnya min 1, amplitudenya tetap 1, hanya perubahan di periode 180 derajat. Dapat kita simpulkan untuk secara umum, ya, untuk Y sama dengan cos KX, terjadi perubahan jarak satu periode. Satu periode sama dengan 360 derajat per K. Di sini K-nya 2, berarti satu periode 180 derajat. Kalau K-nya 3, ya bagi 360 per K, berarti 120 dan seterusnya. Sekarang kita akan bahas untuk grafik Y sama dengan A cos X. A kali cos X. Kembali, kita punya grafik cos X seperti ini. Bagaimana kalau seandainya dikali dengan nilai A? Kita misalkan di sini kita punya fungsi yaitu Y sama dengan 2 kali cos X. Kita coba masukkan. Untuk X sama dengan 0, cos 0, 1. 2 kali 1 adalah 2. X sama dengan 90, cos 90 itu 0, kali 2, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. X 180, X 180 itu nilai cosnya adalah min 1, kali 2, berarti min 2. X sama dengan 270, 270 nilai cosnya adalah 0, dikali dengan 2, berarti 0 juga. Untuk X sama dengan 360, nilai cosnya adalah 1, jika dikalikan 2, Y-nya sama dengan 2. Setelah kita dapat nilai-nilai ini, kita masukkan ke dalam grafik, dia akan jadi seperti ini. Kurva dari grafik Y sama dengan 2 cos X adalah seperti ini. Terjadi perubahan pada nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo. Nilai maksimumnya sama dengan 2, dan nilai minimum min 2, amplitudonya 2. Sedangkan jarak satu periode tetap sama, yaitu 360 derajat. Jadi kesimpulan kita, secara umum, untuk Y sama dengan A cos X, terjadi perubahan pada amplitudo, yaitu amplitudonya sama dengan A. Karena di sini 2, berarti amplitudonya adalah 2. Selanjutnya untuk Y sama dengan cos X tambah alpha. Kita misalkan bahwa kita memiliki fungsi Y sama dengan cos X tambah 90. Kita alpanya sama dengan 90. Kita coba satu fungsi ini. Kalau kita masukkan seperti ini jadinya, dan seterusnya. X sama dengan 0, Y-nya 0, X 90, Y-nya 1, X sama dengan 180, Y-nya 0, X 270, Y sama dengan min 1. X 360, Y sama dengan 0. Kalau kita masukkan ke dalam grafik akan seperti ini. Kita lihat di sini, bentuk grafiknya adalah pergeseran dari grafik Y sama dengan cos X. Sama seperti fungsi sinus kemarin. Jadi, grafik fungsi cos X ditambah alpha itu sama dengan grafik fungsi cos X yang digeser sejauh alpha. Jika alpanya positif, dia digeser ke kiri. Jika alpanya negatif, dia akan geser ke kanan. Kemudian, ini karena kita akan membuat grafiknya pada interval 0 sampai 360, berarti yang ini kita hapus. Kita lanjutkan dari grafik 270 sampai ke 360 seperti ini. Baik, untuk nilai maksimum tidak terjadi perubahan, nilai minimum juga tidak terjadi perubahan, amplitudo juga tidak, satu periode juga tidak. Artinya hanya pergeseran. Simpulan, untuk Y sama dengan cos X tambah alpha terjadi pergeseran grafik sejauh alpha. Jika alfanya positif, dia bergeser ke kiri. Jika alfanya negatif, dia bergeser ke kanan. Lebih memahami, kita coba contoh soal berikut. Sketsa grafik Y sama dengan 2 cos 2X tambah 90 derajat pada interval 0 sampai 360. Kemudian tentukanlah nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan jarak satu periodenya. Yang pertama, Y sama dengan 2 cos 2X tambah 90 derajat ini kita ubah ke bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A cos K kali X tambah alpha. Berarti soal yang tadi Y sama dengan 2 cos 2X tambah 90, kita rubah menjadi Y sama dengan 2 cos, 2-nya keluar, X 90 bagi 2 itu 45, seperti ini. Langkah-langkah untuk pengerjaan grafik. Yang pertama kita buat dulu Y sama dengan cos X. Standarnya dulu, Y sama dengan cos X. Ya, grafiknya seperti ini. Kemudian
Y sama dengan cos 2X itu terjadi perubahan di periode. Nah, artinya grafiknya kita kecilkan secara horizontal ya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Grafiknya jadi seperti ini. Langkah ketiga yaitu kita buat Y sama dengan 2 cos 2X. Ya, 2 di sini A-nya kita kali dengan A ya. A-nya 2, berarti Y sama dengan 2 cos 2X. Berarti terjadi perbesaran grafik secara vertikal. Grafiknya akan seperti ini. Kalau sudah dapat ini, baru kita jadikan fungsinya menjadi Y sama dengan 2 cos 2X tambah 45. Dengan penambahan alfa ini, berarti grafik digeser ke kiri sejauh 45 derajat. Setelah kita geser, karena kita akan membuat grafik pada interval 0 derajat sampai 360, yang grafik bagian ini kita hapus, ini kita lanjutkan. Seperti ini. Inilah grafik dari Y sama dengan 2 cos 2X tambah 90 derajat. Kemudian kalau nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan jarak satu periodenya kita bisa lihat di grafik. Nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya min 2, berarti amplitudonya adalah 2. Kemudian satu periodenya, satu gelombang, yaitu 180 derajat. Demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan membantu kita dalam memahami dari grafik fungsi kosinus. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.